Pinjol, pinjol, pinjol. Duh, zaman sekarang ya, ngutang tuh gampang banget. Serius deh, nggak perlu lagi tuh pinjem CP ke temen sampai silaturahmi putus, ya kan? Sekarang tinggal modal selfie sama KTP, wush, duit langsung cair dari aplikasi, tanpa jaminan apa-apa. Saking gampangnya nih, per Juni kemarin aja, tahu nggak sih? Udah ada hampir 11 juta anak muda yang pakai jasa pinjol. 11 juta orang, bayangin. Dan total utangnya, gila, nyaris 27 triliun rupiah. Itu artinya, kalau kita rata-rata ini, satu orang itu minjemnya sekitar 2,5 juta. Biar lebih kebayang lagi nih, 11 juta orang itu sama aja kayak seluruh penduduk Jakarta. Gila nggak sih? Satu kota Jakarta isinya orang yang punya utang pinjol semua. Jujur ya, kemudahan ini tuh malah bikin gua takut. Gua takut banget kalau ada teman-teman di sini yang nonton, terus kepikiran, kenapa nggak gua utang aja ya buat beli saham? Dan ketakutan gue ini bukan tanpa alasan loh. Soalnya gue beneran dapet pertanyaan ini nggak cuma sekali, tapi dari beberapa orang. Pertanyaannya tuh persis gini, Bang, gimana kalau kita pinjem 1 miliar buat beli saham, terus dividennya kita pakai buat bayar cicilan? Kedengerannya masuk akal kan? Logis banget gitu. Pinjam duit, beli saham, pas harganya naik, jual, cuan deh. Gue ngaku, gue juga dulu sempet mikir kayak gitu. Tapi dengerin baik-baik. Hari ini gue bisa bilang dengan sangat-sangat yakin itu cuma fantasi. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kenapa sih nyampurin utang sama investasi saham itu ide yang bahaya banget? Jawabannya simpel, karena dua hal ini sifatnya tuh 180 derajat beda. Nah, coba lihat deh. Ini nih konflik utamanya. Kalau utang, bunganya itu sebuah kepastian. Sesuatu yang wajib, kudu, harus dibayar. Nggak ada tawar-menawar. Nah, kalau saham, profitnya itu ketidakpastian. Sesuatu yang mungkin kita dapat, mungkin juga enggak. Biar gampang, gini deh contohnya. Kita pinjam 1 juta lewat pinjol hari ini, besok kita udah pasti harus balikin 1,08 juta rupiah. Udah pasti nambah. Nggak pernah ada ceritanya di dunia perpinjolan, kita pinjam 1 juta, besok bayarnya jadi 950.000. Nggak ada. Nah, beda banget sama saham. Hari ini harganya bisa naik, besok bisa aja anjlok. Jadi, kalau kita pakai duit utangan buat beli saham, terus ngarep harganya bakal naik cepet, coba pikirin deh, apa bedanya itu sama judi? Sama aja kan, kayak tebak-tebakan. Mungkin ada yang nyela nih, tapi kan bisa di hold sebulan bang. Oke, boleh. Coba kita hitung-hitungan ya. Dalam sebulan, kita udah pasti kena bunga pinjol 24%. Itu pasti. Pertanyaannya sekarang, emang kamu seyakin itu saham yang kamu beli bisa naik lebih dari 24% dalam sebulan? Siapa yang bisa jamin? Gak ada. Dan yang lebih ngerinya lagi nih, praktek ngutang buat beli saham ini justru sering banget difasilitasi sama perusahaan sekuritasnya sendiri. Lewat fitur apa? Namanya margin trading. Narasinya tuh selalu dibikin manis menggoda banget. Ayo pakai margin trading, potensi keuntungan kamu bisa berlipat-lipat. Jadi maksudnya gini, kamu punya duit 1 juta, tapi kamu bisa beli saham senilai 5 juta. Loh, 4 juta lagi dari mana? Yaitu utang dari sekuritasnya. Nah, disinilah letak bahayanya. Kalau sahamnya naik, ya emang enak. Kita seneng, tapi gimana kalau turun? Turun 1% aja deh, nggak usah banyak-banyak. Kerugian kamu itu juga ikut berlipat ganda. Nih, kita lihat contohnya biar jelas. Jadi gini, lihat ya perbedaannya. Kalau tanpa margin, modal kamu 1 juta, saham turun 1%, kamu rugi, ya 10.000 perak. Kecil, tapi dengan margin, kamu kan belinya saham senilai 5 juta. Kalau itu turun 1%, ruginya ya 1% dari 5 juta, bukan 1 juta. Jadinya 50.000 rupiah. Rugi kamu jadi 5 kali lipat lebih gede, padahal modal awal kamu sama-sama 1 juta. Nah ini jebakan Batman-nya, jebakan utang. Oke, udah cukup ya ngomongin yang serem-serem. Sekarang pertanyaannya, jadi gimana dong cara investasi yang benar? Apa solusinya biar aman? Kuncinya cuma satu teman-teman, satu aja. Investasi saham itu harus pakai yang namanya uang dingin. Apa tuh uang dingin? Gampangnya, itu duit yang emang gak bakal kamu butuhin buat kebutuhan sehari-hari atau darurat setidaknya buat 2-3 tahun ke depan. Kenapa? Biar mental kamu siap kalau nilainya turun sementara. Nah, ini prinsip-prinsip utamanya yang perlu kita pegang. 1, jangan gampang FOMO lihat saham ijo naik 25% sehari. Itu ekspektasi yang nggak realistis, beneran deh. Mendingan, kita fokus ke strategi jangka panjang. Pakai duit yang emang beneran nganggur. Nggak apa-apa kok mulai dari kecil sambil belajar.
Gini, kita semua nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi tahun depan. Pandemi, perang, siapa yang nyangka, kan? Tapi kalau kita lihat sejarahnya, dalam jangka panjang, pasar modal itu biasanya akan baik-baik aja. Jadi, pesan terakhir dari gue, dan ini tolong banget diingat, jangan pernah malu untuk terus belajar dan mulai dari kecil. Tapi jangan, sekali lagi jangan, sampai ngutang cuma buat kelihatan kaya di atas kertas.